kapan sebaiknya kita beli dan jual? Waktu yang tepat untuk beli dan jual saham itu kapan? Ya, jadi semuanya ini bisa terjawab dengan analisis grafik saham yang seringkali disebut dengan technical analysis. Saya mau jelaskan dulu bahwa hari ini saya bahas tentang analisis technical ini, bukan saya ajarin tentang yang dasar-dasarnya. Oh, ini tuh ini adalah indikator, ini adalah definisinya apa, itu enggak, saya akan langsung skip aja ya. Jadi kalau di situ Anda bisa belajar dari online class technical analysis for trading profits, itu ada ya. Jadi saya punya online class itu. Nah, teman-teman, hari ini saya akan bahas tentang cara membacanya ya. Jadi menyimpulkan semuanya itu jadi satu strategi. Saya akan bahas itu dan akan banyak sekali case study ya. Pengertian saya akan bahas dikit namun tidak akan dalam di situ gitu. Nah, bicara tentang analisis teknikal, sebenarnya yang kita analisis itu apa sih? Cuma dua aja, harga dan volume ya. Kenapa? Karena dengan melihat harga dan volume ini, kita bisa melihat supply and demand ya. Jadi seberapa besar demand, seberapa besar supply ya. Kalau demand lebih besar daripada supply, maka harga naik. Kalau demand lebih kecil daripada supply, maka harga turun. Dan di dalam analisis harga saham ini yang kita lihat adalah siklus, trend, pattern, dan kemudian candlestick, baru setelah itu indikator-indikator lainnya. Ini adalah prioritasnya. Dari awal sampai akhir urutannya kayak gini. Jadi maksudnya gimana? Jangan hanya melihat candle tanpa melihat cycle trend dan pattern yang lebih besar. Jangan hanya melihat trend tanpa melihat jangan hanya melihat pattern tanpa melihat siklus dan juga tren harga saham itu sendiri. Maksudnya gimana? Nanti teman-teman akan tahu ya, saya akan jelaskan secara visual. Nah, bicara tentang volume harga saham. Volume perdagangan. Volume perdagangan ini artinya apa? Volume perdagangan ini artinya adalah berapa banyak orang yang beli, berapa banyak orang yang jual, dan juga bicara tentang likuiditas. Likuiditas itu artinya apa? Bid over, jumlah bid dan jumlah over. Kalau misalkan ternyata likuiditasnya kecil, kita nggak akan transaksikan, kita nggak akan beli jual. Kenapa? Karena nanti waktu mau jualan jadi susah. Bicara tentang likuiditas, kadang-kadang ada saham yang nampaknya pada awalnya nggak liquid, tapi kemudian setelah seiring berjalannya waktu, pas tiba momennya dia rame, dia bisa jadi sangat liquid sekali, volume perdagangannya menjadi meningkat tinggi. Nah, disitulah demand mulai lebih besar daripada supply dan kita bisa masuk ke situ. Oke, teman-teman perhatikan di sini, the Dow Theory. Artinya apa? Prinsip dasar dari analisis teknikal nomor 1 ini yang paling saya pegang banget ya. Market discounts everything. Harga saham ini mendiskon semua yang ada di pasar. Maksudnya gimana? Segala sesuatu yang ada di pasar itu sudah tercermin pada harga saham. Baik berita perang dagang, Donald Trump, baik coronavirus, kasus Jiwasraya dan Asabri, semuanya tercermin dalam harga saham. Bisa. Karena semua sentimen-sentimen tersebut makro, terus kemudian mikro, kemudian kondisi pandemi, semuanya itu menjadi pertimbangan-pertimbangan buat investor, baik investor besar maupun investor kecil, investor retail seperti kita, untuk mengambil keputusan. Dan keputusan beli jual itu sendiri yang akan membuat harga saham ini menjadi naik atau turun. Kesimpulannya, kalau banyak yang beli, maka harga saham akan naik. Kalau banyak yang jual, harga saham akan turun. Semuanya sudah terdiskon di situ. Jadi, seorang yang menggunakan chart, seringkali mereka berpikir bahwa, oh, aku nggak ngelihat fundamental perusahaan bisa. Iya, jika konteksnya adalah trading saham. Tapi kalau konteksnya adalah investasi jangka panjang, tetap harus melihat analisis fundamental. Kenapa? Karena harga saham dalam jangka panjang itu ditentukan oleh laba perusahaan, kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Jangka panjang itu berapa panjang? 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Sedangkan kalau untuk jangka menengah dan jangka pendek, jangka menengah itu beberapa bulan ke depan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan ke depan. Nah, itu yang disebut dengan jangka menengah. Tapi kalau untuk jangka pendek adalah harian, 5 hari sampai 2 minggu ke depan, itu adalah jangka pendek. Jadi kita samakan dulu persepsinya ya. Nah, teman-teman, kemudian prinsip yang kedua dari
Oke, saya selesaikan dulu ya. Yang pertama tadi ya, the market discounts everything. Ya, jadi kalau untuk jangka panjang, nasib harga dari sebuah perusahaan, harga sahamnya itu ditentukan oleh fundamental perusahaan itu sendiri. Ya, jadi ditentukan oleh kemampuan menghasilkan laba. Tapi untuk jangka jangka pendeknya, jangka menengahnya, kadang-kadang banyak loh perusahaan yang fundamentalnya gitu-gitu doang, tapi harga sahamnya bisa naik. Nanti saya akan kasih lihat buat Anda. Nah, disitulah cara kerja seorang trader. Trader hanya melihat analisis teknikal, yang dilihat adalah harga, volume. Bicara tentang volume, kita juga bicara tentang likuiditas. Ya, jadi berapa banyak jumlah saham yang beredar gitu. Terus kemudian teman-teman, prinsip yang kedua dari Dow Theory. Dow Theory ini dia dibuat oleh siapa sih? Dia dibuat oleh Charles Dow. Charles Dow ini adalah sebenarnya dia dulu jurnalis, dia sempat menulis tentang apa sih sebenarnya yang menyebabkan harga saham naik dan turun kayak gitu ya. Jadi tulisan-tulisannya dia di koran itu kemudian dikumpulkan oleh orang-orang pengikutnya dia menjadi Dow Theory ini. Nah, nomor 2, there are 3 kinds of market cycles ya. Jadi ada siklus naik, turun, dan juga sideways ya. Jadi ini sama ya. Jadi ada siklus besar, siklus menengah, siklus kecil. Di dalam siklus besar ada siklus menengahnya, dalam siklus menengah ada siklus kecilnya seperti yang saya udah jelaskan pekan lalu. Kemudian setiap siklus mempunyai 3 fase atau 3 tren naik, tren sideways, dan tren turun. Nah, kemudian yang keempat, ini nggak usah terlalu dipikirin, setiap indeks harus confirm each other, menunjukkan apakah itu bearish atau lagi sideways atau lagi downtrend, tapi nggak usah dipikirin gimana. Nomor 5 penting banget, mas, volume must confirm the trend. Jadi, kalau nggak ada volume berarti trennya ini cenderung nggak kuat gitu. Kemudian tren ini ada sampai kita melihat satu tanda pembalikan arah. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Nomor 4 dan juga nomor 5. Nomor 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Ini yang sangat penting banget. Ini bicara tentang harga saham, analisis harga saham. Ini bicara tentang analisis volume, dan ini bicara tentang analisis harga saham lagi.